Halo adik-adik, kembali lagi bersama Kak Tridi dalam channel pembelajaran Tridewi 08. Bagaimana kabar adik-adik semua? Kak Tridi harap semoga semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk terus belajar. Di video kali ini kita kembali membahas soal penilaian akhir semester atau PAS untuk kelas 6 STMI mata pelajaran matematika semester 1 bagian 3. Nah adik-adik, video ini adalah lanjutan video sebelumnya mengenai pembahasan PAS Matematika bagian 1 dan 2. Bagi adik-adik yang belum sempat menyimak bagian 1 dan 2, kalian bisa simak kembali dengan klik link yang ada di kolom deskripsi. Nah, baiklah, bagi adik-adik yang baru bergabung bersama channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar adik-adik selalu mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel pembelajaran ini. Baiklah adik-adik, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke pembahasan soalnya. Oke, baiklah adik-adik, ini adalah soal PAS untuk mata pelajaran matematika bagian ketiga, yaitu kita lanjutkan mulai dari soal nomor 16. Pernyataan berikut yang benar adalah titik-titik. Yang A, diameter bukan merupakan tali busur. Nah, pernyataan yang A ini salah adik-adik, karena diameter itu merupakan tali busur terpanjang pada suatu lingkaran. Kemudian yang option B, juring adalah daerah pada lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan sebuah busur. Nah, jadi pernyataan yang B ini benar adik-adik. Kemudian yang C, juring merupakan bagian dari tembereng. Pernyataan yang C ini salah, karena tembereng merupakan bagian dari juring, bukan juring merupakan bagian dari tembereng. Kemudian yang D, apotema sama dengan jari-jari. Nah, pernyataan yang D juga salah adik-adik, karena apotema itu merupakan jarak terpendek antara tali busur dengan titik pusat, sedangkan jari-jari itu adalah garis dari titik pusat ke lengkung lingkaran. Nah, maka nomor 16 jawabannya adalah yang B. Lanjut ke soal nomor 17, panjang seluruh lengkung lingkaran disebut titik-titik. Nah, panjang seluruh lengkung lingkaran itu disebut dengan keliling lingkaran. Nomor 17 jawabannya yang D. Oke, kemudian lanjut ke soal nomor 18. Keliling bangun datar pada gambar berikut adalah, kita perhatikan pada gambar ini terdapat sebuah gambar setengah lingkaran adik-adik dengan diameternya yaitu 21 cm. Nah, yang pertama kita kerjakan yaitu diketahui. Nah, diketahui bangun setengah lingkaran ini yaitu diameter sama dengan 21 cm. Yang ditanyakan adalah keliling setengah lingkaran. Nah, kemudian rumus dari keliling lingkaran itu adalah pi dikali diameter. Nah, kita perhatikan. Di sini diameternya ada 21, maka pi yang kita gunakan adalah 22/7 adik-adik, karena 21 ini habis dibagi 7. Nah, kita masukkan 22/7, kemudian dikali 21. Apakah ada yang bisa disederhanakan? Ada, yaitu sama-sama dibagi 7. Nah, 7 dibagi 7 1, kemudian 21 dibagi 7 itu hasilnya 3 adik-adik. Maka selanjutnya 22 dikali 3, nah 66. Kita perhatikan bangun pada soal nomor 18 ini adalah setengah lingkaran adik-adik. Maka 66 ini merupakan keliling dari satu lingkaran penuh. Nah, karena di sini setengah lingkaran, maka kita bagi 2 juga adik-adik, yaitu 66 dibagi 2. Maka hasilnya itu adalah 33. Maka keliling dari setengah lingkaran ini adalah 33 cm. Maka jawabannya yaitu option yang A. Kemudian lanjut ke soal nomor 19. Perhatikan gambar di bawah ini. Luas daerah yang diarsir pada bangun di samping adalah titik-titik. Oke, luas daerah yang diarsir. Kita perhatikan soal nomor 19 ini ada gambar sebuah lingkaran, kemudian memiliki diameter 7 cm. Nah, yang ditanyakan adalah luas daerah yang diarsir. Oke, jadi ini adalah bangun 3/4 lingkaran adik-adik. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah daerah yang diarsir. Seperti biasa, yang pertama kita tulis adalah yang diketahui, yaitu jari-jari 7 cm. Kemudian yang ditanyakan itu adalah luas daerah yang diarsir. Nah, kemudian yang kita gunakan di sini adalah rumus luas lingkaran adik-adik. Tetapi karena bangun ini 3/4 lingkaran, maka rumus luas lingkaran itu menjadi L sama dengan 3/4 dikali pi R kuadrat. Nah, karena jari-jarinya itu ada 7 cm, maka kita gunakan pi-nya itu adalah 22/7. Oke, kita masukkan menjadi 3/4 dikali 22/7 dikali jari-jarinya itu adalah
7 dikali 7. Nah, di sini ada beberapa bilangan yang bisa kita sederhanakan adik-adik, yaitu 7 dibagi 7 habis, kemudian 22 dengan 4 itu sama-sama dibagi 2, hasilnya 11, dan ini hasilnya 2. Kemudian ada yang bisa dibagi lagi? Tidak adik-adik, sehingga tahap selanjutnya yaitu 3/2 dikali 11 dikali 7 sama dengan, nah kita perhatikan di sini ada 3 dikali 11 itu 33, 33 dikali 7 itu adalah 231/2, kita tulis 2. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita bagi 231 dibagi 2, itu hasilnya adalah 115,5 cm persegi. Nah, maka jawaban yang paling tepat adalah option yang C. Kemudian lanjut ke soal nomor 20. Luas lingkaran yang panjang jari-jarinya 15 cm adalah titik-titik. Oke, kita perhatikan di sini yang jadi pertanyaan adalah luas lingkaran. Nah, yang pertama kita tuliskan yaitu diketahui jari-jari sama dengan 15 cm, kemudian yang ditanyakan adalah luas lingkaran. Jadi, rumus luas lingkaran itu yaitu L sama dengan pi R kuadrat. Nah, kita perhatikan di sini jari-jarinya 15. 15 itu tidak habis dibagi 7, maka pi yang kita gunakan adalah 3,14 adik-adik. Sehingga kita masukkan menjadi 3,14 dikali 15 dikali 15. Kemudian sama dengan 3,14 dikali 15 dikali 15 itu hasilnya adalah 225. Kemudian 3,14 dikali 225 itu hasilnya adalah 706,5. Nah, jadi untuk menghitung 3,14 dikali 225 ini adik-adik bisa gunakan hitung susun. Luas lingkaran yang panjang jari-jarinya 15 cm itu adalah 706,5 cm persegi. Maka jawaban yang paling tepat adalah option yang B. Lanjut ke soal berikutnya. Diketahui keliling suatu lingkaran 44 cm, jika pi 22/7, maka luas lingkaran tersebut adalah titik-titik. Yang pertama kita tuliskan diketahui. Nah, kelilingnya itu adalah 44 cm, kemudian pi sama dengan 22/7. Yang ditanyakan yaitu luas lingkaran tersebut. Rumus luas lingkaran itu adalah pi R kuadrat adik-adik, sedangkan yang diketahui di sini adalah keliling. Nah, R belum diketahui, jadi bagaimana cara mencari R atau jari-jari? Karena yang diketahui di sini keliling, untuk mencari jari-jari maka kita masukkan rumus keliling terlebih dahulu, yaitu keliling sama dengan, rumusnya adalah 2 dikali pi R. Nah, kelilingnya itu adalah 44, kemudian 2 dikali 22/7 dikali R. Kemudian 44 sama dengan, kita perhatikan di sini ada yang bisa disederhanakan? Tidak adik-adik, yaitu kita kalikan seperti biasa, yaitu 2 dikali 22 itu adalah 44/7 dikali R. Sehingga menjadi 44/7 dikali R. Nah, kemudian R ini kita pindahkan ke ruas kiri, sehingga menjadi R sama dengan 44 ini kita pindah ke ruas kanan, sehingga menjadi dibagi adik-adik, yaitu 44 dibagi 44/7. Sehingga R sama dengan, nah ingat adik-adik, untuk pembagian pecahan seperti ini bisa kita balik adik-adik. 44 ini sama artinya dengan 44/1 dibagi 44/7. Sehingga R sama dengan 44/1 dikali 7/44. Sampai di sini ada yang bisa disederhanakan? Ada adik-adik, yaitu 44 dibagi 44 habis, maka sisa 7. Sehingga R sama dengan 7. Kita sudah ketemu R-nya itu 7 adik-adik, maka langsung saja kita masukkan rumus luas lingkaran, yaitu pi R kuadrat. Nah, pi-nya itu kita gunakan 22/7 dikali 7 dikali 7. Nah, di sini ada yang bisa kita sederhanakan adik-adik, yaitu ini. Kemudian habis, yang tersisa yaitu 22 dikali 7. Nah, 22 dikali 7 itu hasilnya adalah 154. Maka luas lingkaran dengan keliling 44 cm itu adalah 154 cm persegi. Jawaban yang benar adalah option yang B. Lanjut ke soal nomor 22. Sebuah roda yang berdiameter 50 cm berputar sebanyak 500 kali. Jika pi 3,14, maka jarak yang ditempuh sejauh titik-titik. Oke, yang pertama kita tuliskan
diameter lingkaran 50 cm, kemudian berputar sebanyak 500 kali. Kemudian yang ditanyakan itu adalah jarak tempuhnya adik-adik. Oke. Nah, kita masukkan di sini. Yang pertama yaitu dengan cara mencari keliling dari roda tersebut, yaitu roda tersebut berbentuk lingkaran, maka rumusnya yaitu pi dikali d. Nah, pi-nya yaitu 3,14 dikali diameternya yaitu 50. Maka jawabannya adalah 157 adik-adik. Nah, sampai di sini kemudian kita kalikan dengan banyaknya putaran. 157 dikali 500 putaran. Maka hasilnya adalah, adik-adik bisa menghitung susun dengan cara 157 dikali 5, kemudian ditambahkan nolnya 2 adik-adik. Sehingga menjadi 78.500 cm. Nah, karena di option jawaban itu yang diminta dalam bentuk meter, maka 78.500 cm ini kita ubah menjadi meter. Adik-adik masih ingat yaitu ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, dari cm ke meter itu dibagi 10 100. Maka 78.000 ini dibagi dengan 100 adik-adik. Ada yang bisa disederhanakan yaitu ada nolnya bisa kita coret. Sehingga 78.500 itu sama dengan 785 meter. Maka jawaban yang paling tepat itu adalah yang option B. Lanjut ke soal berikutnya. Luas salah satu permukaan koin adalah 154 cm persegi. Diameternya adalah titik-titik. Oke. Pertama kita tuliskan diketahui. Nah, yang diketahui itu adalah luas koin sama dengan 154 cm persegi. Kemudian yang ditanyakan itu adalah diameternya. Nah, kita masukkan rumus luas lingkaran adik-adik. Rumus luas lingkaran itu adalah pi r kuadrat. Luasnya itu adalah 154 dikali 22/7, kemudian dikali r dikali r. Kemudian r kali r ini kita pindah ke ruas kiri adik-adik. Sehingga menjadi r dikali r sama dengan 154 dibagi 22/7. Kemudian r dikali r sama dengan, nah di sini bisa kita balik adik-adik yaitu 154/1 dikali 7/22. Nah, sampai di sini ada yang bisa disederhanakan adik-adik yaitu 154 dan 22 ini yaitu sama-sama dibagi dengan 22. Nah, 154 dibagi 2 itu hasilnya adalah 7, kemudian ini habis. Nah, maka R dikali R sama dengan 7 dikali 7, sehingga R itu sama dengan 7 adik-adik. Nah, yang ditanyakan itu adalah diameternya adik-adik. Nah, diameter itu artinya 2 kali jari-jari, sehingga diameter sama dengan 2 dikali 7, sehingga diameter sama dengan 14 cm. Maka option jawaban yang benar itu adalah yang option B. Lanjut ke soal nomor 23. Sebuah lapangan berbentuk lingkaran dengan diameter 300 meter. Keliling lapangan tersebut adalah titik-titik meter. Nah, yang diketahui di sini adalah diameternya yaitu 300 meter. Kemudian yang ditanyakan adalah keliling dari lapangan tersebut. Nah, jadi rumus keliling lapangan itu adalah keliling sama dengan pi dikali d. Nah, kita masukkan pi yang kita gunakan adalah 3,14. Karena kita lihat di sini diameternya 300. 300 itu tidak habis dibagi dengan 7 adik-adik. Maka 3,14 dikali 300. Nah, jika kita hitung susun itu menjadi 3,14 dikali 3. Nah, jadi nolnya ini kita simpan terlebih dahulu adik-adik. Nah, dikali 4 dikali 3, 2, simpan 1. Kemudian 3 kali 1, 3 ditambah simpanan 1, 4. 3 dikali 3, 9. Nah, kita tambahkan 2 nolnya yang di belakang ini menjadi 94.200. Kemudian kita perhatikan di sini ada 2 angka di belakang koma. Maka kita mencoret 2 angka yang ada di belakang koma, yaitu 1, 2. Sehingga yang masih tersisa adalah 942. Sehingga 3,14 dikali 300 itu adalah 942 meter. Maka jawaban yang paling tepat itu adalah option yang
C. Oke, soal berikutnya yaitu Sania akan menggambar lingkaran yang kelilingnya 110 cm. Panjang diameter yang harus dibuat Sania adalah titik-titik. Oke, yang pertama yang kita buat itu adalah diketahui keliling lingkaran itu yaitu 110 cm. Kemudian yang ditanyakan adalah diameternya. Kita masukkan rumus keliling lingkaran yaitu Pi dikali D. Nah, Pi yang kita gunakan adalah 22/7 dikali D, karena kita belum mengetahui D-nya adik-adik. Kemudian keliling itu jangan lupa kita tuliskan 110. Nah, maka D kita pindah ke ruas kiri menjadi D sama dengan 110 kita pindah ke ruas kanan dibagi 22/7. Nah, kemudian D sama dengan 110 itu sama artinya dengan 110/1 adik-adik. Nah, karena dibagi maka kita bisa membalikkan antara pembilang dan penyebut ini menjadi 7/22. Nah, sampai di sini ada yang bisa disederhanakan? Ada, yaitu 110 dibagi 22. Nah, 110 dibagi 22 itu hasilnya 5, kemudian 22 ini habis adik-adik. Sehingga yang tersisa yaitu 5 dikali 7. Nah, 5 dikali 7 itu adalah 35 cm. Maka D sama dengan 35 cm. Option jawaban yang benar adalah yang D. Lanjut ke soal yang terakhir yaitu luas lingkaran yang panjang diameternya 10 cm adalah titik-titik. Oke, kita perhatikan di sini yang diketahui adalah diameternya adalah 10 cm. Kemudian yang ditanyakan yaitu luas lingkaran. Nah, maka rumus luas lingkaran itu yaitu Pi R kuadrat. Nah, karena di sini diameternya itu 10, maka jari-jarinya itu adalah setengah dari diameter, yaitu 5 cm adik-adik. Oke, kita masuk karena di sini jari-jarinya adalah 5, maka kita gunakan Pi-nya itu adalah 3,14 karena 5 tidak bisa dibagi dengan 7. Nah, 3,14 dikali dengan 5 dikali 5 sama dengan 3,14 dikali 25. Oke, kita hitung. Oke, untuk mengalihkan bilangan desimal, maka kita simpan dulu tanda koma menjadi 3,14 dikali 25. 4 dikali 5 adalah 20, disimpan 2, 5 dikali 1, 5, ditambah 2, 7, kemudian 5 dikali 3 itu adalah 15. Kemudian 2 dikali 4, 8, 2 kali 1, 2, 2 dikali 3, 6. Kemudian kita jumlahkan 0, 7 ditambah 8, 15, simpan 1, kemudian 1 ditambah 5, 6, 6 ditambah 2, 8, kemudian 1 ditambah 6, 7. Oke, kita perhatikan di sini ada 2 angka di belakang koma, maka kita hitung tempat koma dari belakang, yaitu 1, 2. Nah, sehingga komanya itu ada di sini adik-adik. Kita tuliskan koma, sehingga menjadi 78,50 karena ada 0 di belakang koma itu tidak dihitung adik-adik atau boleh tidak ditulis, sehingga menjadi 78,5. Maka luas lingkarannya adalah 78,5 cm persegi. Maka jawaban yang paling tepat adalah option yang A. Oke, baiklah adik-adik, demikian penjelasan K3D mengenai pembahasan soal penilaian akhir semester untuk matematika di kelas 6. Semoga apa yang K3D sampaikan dan apa yang K3D jelaskan dapat dengan mudah kalian pahami dan juga semoga bermanfaat. Nah, apabila video ini bermanfaat bagi kalian, jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video ini sebanyak-banyaknya agar semakin banyak teman-teman kalian di luar sana yang mengetahui pembahasan mengenai mata pelajaran matematika. Dan jangan lupa juga untuk selalu dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar adik-adik selalu mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel pembelajaran ini. Baiklah adik-adik, akhir kata K3D ucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya.